Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Senin 11 Januari 2021. Bacaan renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, ada satu kisah cerita dari daerah Afrika, di Ghana, dan di banyak negara lain di benua Afrika. Ada berbagai macam gereja Kristen. Sejumlah di antara mereka yang disebut gereja Pentakosta atau gereja Apostolik menjalankan pembaptisan dengan mencelupkan calon baptisan seluruhnya ke dalam air. Ada cerita tentang seorang tentara yang mau dibaptis dalam salah satu gereja macam itu. Dengan berpakaian jubah putih, ia diantar ke sungai sambil umat bernyanyi dan menari. Di sungai, seluruh badannya ditenggelamkan ke dalam air, kecuali tangan kanannya yang ia rentangkan jauh ke atas air. Sesudah upacara pembaptisan, orang bertanya, "Mengapa engkau mengangkat tangan kananmu jauh ke atas permukaan air ketika dibaptis?" Ia menjawab, "Saya ingin menjadi seorang Kristen, tetapi saya seorang anggota tentara, dan Anda tahu saya menggunakan tangan saya untuk membunuh orang," katanya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar Yesus yang memanggil murid-muridnya yang pertama. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap dan dibunuh, maka tampillah Yesus di hadapan umum. Sesudah sekian lama, lebih kurang 30 tahun, ia berjalan, melihat dan mengamati di sekitarnya, maka tiba pada saatnya dia memanggil para muridnya untuk menemani dia mewartakan kerajaan Allah. Menarik bahwa Yesus memanggil Simon Petrus bersama saudaranya dan juga murid-murid yang lain yang merupakan para penjala ikan. Kehidupan penjala ikan merupakan pekerjaan yang sudah dekat dengan pengalaman Yesus. Pastilah dia dalam kehidupannya sering berjalan-jalan juga di sepanjang atau di sekitar danau itu. Dan yang menarik dalam panggilan ini adalah ketika mereka mendengar Yesus memanggil mereka untuk mewartakan kerajaan Allah, mereka serta-merta meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Mereka tertarik dan mereka terbuka hatinya
untuk menerima ajakan Yesus menjadi penjala manusia. Memanggil Petrus dan saudaranya dan murid yang lain adalah suatu panggilan yang khusus bagi mereka, karena mereka diberi tugas dan tanggung jawab yang baru, yang lebih berharga dan lebih bernilai. Mereka tidak lagi sebagai penjala ikan saja yang berfungsi berguna bagi keluarga, tetapi mereka dipanggil menjadi penjala manusia, suatu tugas yang lebih mulia dan lebih bernilai karena menyelamatkan jiwa-jiwa. Apa yang menarik saudara-saudari dari kisah panggilan Petrus dan saudaranya ini adalah ketika mereka mendengar panggilan Yesus, mereka serta-merta meninggalkan jalannya. Mereka tidak lagi berbicara, berbincang, bernegosiasi dengan keluarga, mertua atau siapa saja, tapi mereka meninggalkan perahu dan orang-orang yang berada di sana. Apa yang menarik dibandingkan dengan cerita di Afrika tadi, bahwa seorang tentara yang dibaptis dalam kisah itu, dia tidak betul-betul ingin bertobat. Dia masih menyisakan sedikit dari bagian tubuhnya yang akan dia pakai sebagai tentara untuk membunuh orang. Dia tidak mempersembahkan seluruhnya jiwa dan raganya ketika dia dibaptis untuk dibersihkan dan disucikan. Nah, saudara-saudari terkasih, panggilan kita sebagai umat beriman pun melalui pembaptisan yang telah kita terima adalah suatu anugerah di mana kita dipanggil untuk ikut serta menjadi penjala manusia. Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka murid-muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah upaya, usaha, cara yang dipakai oleh Yesus untuk mengutus murid-muridnya menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid anak-anak Allah. Tanggung jawab ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Lewat pembaptisan yang kita terima, kita pun dipanggil juga untuk seperti Yesus pergi kemana saja, memanggil orang untuk ikut dalam semangat pertobatan, untuk percaya kepada Injil, karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus yang lahir dalam peristiwa Natal menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh dekat, ada di tengah-tengah kita. Karena itu, saudara-saudari terkasih, tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk ikut serta dalam pergerakan itu. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita semua melalui pembaptisan telah mengikuti Yesus dan menjadi penjala manusia. Perlu penyerahan diri yang seutuhnya kepada Allah dalam semangat pertobatan ini. Janganlah kiranya hati kita terbagi, janganlah hati kita mendua, tetapi harus utuh dan bulat. Dan dengan demikian maka berhasillah pelayanan, pewartaan yang akan kita laksanakan. Bagaimana sabda Tuhan ini berbicara di tengah-tengah keluarga kita, saudara-saudari yang terkasih? Hidup berkeluarga adalah satu panggilan juga untuk mencapai hidup bahagia. Di dalam hidup bersama sebagai suami istri, juga Allah memanggil kita dengan saling mencintai satu sama lain, dengan setia, dengan rela berkorban, meninggalkan ayah dan ibu keluarga untuk bersatu sebagai suami istri adalah upaya untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Karena itu,
sering dalam kehidupan berkeluarga, baik itu pihak suami maupun pihak istri, tidak serta-merta dapat melepaskan ikatan kekeluargaan dengan orang tua ataupun pihak keluarga yang lain. Dan akhirnya ini menjadi beban bagi kehidupan bersama sebagai suami istri. Kadang-kadang ada suami yang terlalu melekat, tidak bisa berpisah dengan orang tua, atau istri juga yang terlalu memikirkan dan memperhatikan orang tua atau keluarga yang membutuhkan. Karena itu, sebagai suami istri juga kita dipanggil untuk rela. Seperti kata Injil, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Setiap suami atau istri harus menyerahkan diri secara utuh satu sama lain. Dengan inilah terjadi hidup bersama, kekeluargaan yang dipenuhi cinta yang mendalam dan penuh. Seperti ketaatan kita kepada Yesus, penyerahan kita yang sempurna kepada Allah, yang tidak terbatas, yang seluruhnya. Itulah juga panggilan bagi suami istri ketika dipanggil untuk hidup bersama, harus rela meninggalkan orang tua keluarga untuk hidup bersama di dalam gereja kecil, yakni keluarga Allah. Selamat menempuh hidup yang baru di dalam Tuhan, yang penuh dengan penyerahan diri satu sama lain, sehingga dengan demikian mudah-mudahan keluarga-keluarga dapat mencapai panggilan menjadi penjala manusia, hidup dalam semangat pertobatan dan cinta kasih satu sama lain. Amin.